Siapa dia? Yes, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini ngawur. Ngawur. Tadi Ngawur. Menurut ente ngawur, menurut saya kagak. Dengar. Barusan Anda bilang untuk penolong Israel, tapi betul. baginda orang mana? Memang di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, telah datang kepada kamu sekalian rasul kami, seorang penolong, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, halo, selamat sore. Ya, silakan. Sekarang tadi saya tertarik sih dengan perkata. Sekarang pertanyaannya adalah makhluk apa yang datang kepada Paulus? Iya. Itu. Iya, itu pertanyaan kepada Muhammad. Anda bisa buktikan nggak sebaliknya? Yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ngaku Yesus. Ini yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yesus mengatakan apabila ada Mesias palsu yang mengaku, jangan kau percaya. Baca Matius 24 nomor 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan kau percaya. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Pernah? Tidak pernah. Ia mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Mesias palsu, nabi palsu, satu klop, satu paket. Yang bersuara kepada Muhammad siapa? Yang dengarkan, ia mengaku Mesias adalah palsu, ia mengaku bertemu Mesias juga adalah nabi palsu. Yang ketemu Muhammad siapa? Di mana Rasul sendiri enggak? Dengar. Di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Selesaikan itu dulu. Ya, dia Selesaikan dulu. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Mesias. Rasulku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Hanya Rasulmu Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaannya, Mesias palsu atau Mesias asli? Kalau Mesias asli, dia datang nanti di akhir zaman. Ya, silakan. Siapa yang ditemui Paulus? Ya, betul. Sesuai ceritanya memang Yesuslah yang berteofani menampakkan diri kepada Paulus, ya. Sehingga dia buta. Berapa hari kemudian baru dia tercelik lagi matanya dan dia menjadi pengikut setia bahkan sampai akhir hayatnya. Apanya yang diikuti? Kalau yang ajarannya. Yang mana ajarannya Yesus diikuti Paulus? Ya, seluruhnya lah. Yang mana? Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk non Yahudi? Ya, hukum terutama kan hukum kasih itu kan. Kasih itu mentaati perintah Elohim. Tunggu dulu, kita buktikan. Ya, buktikan aja. Buktikan kalau yang datang itu Yesus. Ya, itu nggak bisa dibuktikan karena itu yang tahu kan Paulus. Oh, berarti cuma Paulus yang bisa membuktikan. Betul. Pantasan aja udah miring kayak gitu. Ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Ada. Siapa? Sabar. Nah, karya dia apa? Contoh, digigit ular beracun kan nih. Dia nggak. Matius 24 nomor 24, nabi palsu itu bermujizat. Hek. Dihantam sama pengakuan Yesus, bisa bermujizat. Oke? Mana tanda-tanda Mesias palsu dan nabi palsu bisa bermujizat. Sampai-sampai Paulus dianggap dewa, Tuhan, Hermes. Ada lagi? Ada datanya? Nggak ada data. Paulus dianggap dewa Hermes, nggak ada. Coba kalau ada. Kalau ada gimana? Ya tunjukkan aja gitu loh. Oke. Yang kedua, dia bisa membangkitkan anak kecil yang jatuh dari balkon itu kan. Gue juga bisa itu mah. Ya nggak bisa lah. Orang kecil mati silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor berapa Bang Andi? 12 ya, Bang Andi? 14 12 ya. Yang Paulus ini saking hebatnya bermukjizat,
dia dianggap sebagai dewa. Dewa itu kan Tuhan, setara dengan Elohim kalau di ajaran Yahudi. Betul. Ya. Barnabas Iya. mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut 14. Hermes. 14-12. Mantap. Berapa? Lalu Saking mereka, hebatnya, dianggap Tuhan dia. lalu mereka memberikan nama kepada Barnabas dan Paulus sesuai dengan nama dewa-dewa mereka. Karena Paulus yang berbicara ketika menyembuhkan orang lumpuh itu dan diberi nama Hermes, sedangkan Barnabas diberi nama Zeus. Mantap memang Paulus ini, luar biasa. Mukjizat. PR 14-12. Ya. Kau ini belum pernah baca, langsung kau tiban orang, kau belum pernah baca, langsung main seruduk. Ya konteksnya kan nggak gitu, Bang. Konteks lagi. Selalu konteks yang disalahin, selalu konteks. Kalau ada fakta dibeberkan, konteksnya lagi yang salah. Terus kapan benarnya? Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus kecuali Paulus itu sendiri. Betul ya? Justru karena saking saktinya Paulus ini kan. Ya, memang harus sakti. Memang harus sakti. Dia memang harus sakti, Bang. Karena Nah, Yesus kalau- mengatakan di Matius 4:24 nomor 24, Gini, nabi palsu itu karena harus di sakti. perjanjian lama itu dikatakan nabi palsu itu kalau bermujizat gak terjadi gitu loh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Anso, apakah ajaran Paulus itu adalah ajaran Yesus? Iya tentunya. Kasih satu data Bang Juma. Ajaran Paulus katanya ajaran Yesus. Lanjut. Tidak ada, semua bertentangan. Intinya jangan ke inti kulitnya dulu, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, itu dulu. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 24 bahwa pembinasa keji ini akan datang kemudian mengaku bahwasanya dia ini bertemu dengan Mesias. Sementara Yesus menerangkan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika apabila ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu denganku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau berkata dia bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku dan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buktinya apa kalau itu adalah Yesus? Ya tadi buktinya banyak-banyak tanda mujizat itu loh, Bang. Kalau nabi palsu menurut perjanjian lama itu tandanya dia nggak bisa bermujizat. Apa yang dikatakan tuh nggak akan terjadi. Itu tandanya. versi Yesus aja kita ikutin, versi Yesus, jangan versi yang lain. Yesus mengatakan apa tentang nabi palsu ini? Mesias palsu itu beda yang itu. Yang Yesus maksud di sini adalah yang dikatakan oleh Yesus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Matius 24. Emang nomor 2. Bang Juma ini tahu nggak siapa si Paulus ini dulunya? Ananias yang datang mengobati dia. Bukan, Paulus ini siapa? Siapa nama gurunya Paulus coba? Gamaliel. Kan angkatan tidak setia dia kan? Kan Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepadanya selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, Siapa angkatan demikian jahat? juga anak manusia 3 hari 3 malam di bumi. Ya Paulus lah, siapa lagi? Kok Paulus? Paulus ini dulunya Saulus. Dia ini pembenci murid-muridnya Yesus. Kita lihat, mari gitu. kita lihat Sinyalnya merah. Ya sabar aja dulu, tungguin. Sabar dulu aja. Saulus dan Paulus itu sama orang, cuma ganti nama doang. Iya, nama pertobatannya kan Paulus, Bang. Sebelumnya Tadinya itu dia- membunuh. Tapi kan pada saat dia Saul, Ya udah. Saulus lanjut. itu dia sudah nabi di situ. Pada saat dia ngaku Saulus, dia sudah nabi. belum, dia orang Farisi. dalam kandungan, oi. Bahkan dia mengaku dipilih dalam kandungan, Galatia 1 nomor 15.
Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Nah, sekarang kita bahas mengenai angkatan jahat. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini datang kepada aku minta tanda, dan tidak akan diberikan sebuah tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan tidak setia. Tidak setia artinya meninggalkan hukum Taurat. Nah, kemudian di data 13 Matius 12 di data 43 sampai data 45, satu perikop diterangkan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi tadi manusia ini maksudnya melakukan kejahatan dengan adanya roh jahat dalam dirinya. Dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya kepada orang yang tadinya bertaubat. Maka pergilah roh jahat dan mendapati orang itu dalam keadaan kosong. Lalu dia keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam diri di orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini siapa yang bertaubat dari membunuh murid Yesus? Setelah membunuh murid Yesus, membunuh jasad, membunuh akal. Ini siapa? Ini siapa ini yang dimaksud? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Bukti angkatan tidak setia, dia mengatakan hukum Taurat itu sampah. Coba Paulus lah. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Galatia 2, ya, jelas sekali dia mengatakan di Galatia 3 nomor 33 dan seterusnya. Framing itu tentang orang yang akan murtad dari kekristenan. Bagaimana? Bacalah. Kristen Aku udah pula baca Anda itu. bawa. Kristenan pula Anda bawa. Sekarang Iya menurut dong. Paulus, berdasarkan Coba. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang ngajarin Memang. Paulus? Siapa yang ngajarin Paulus demikian? Roh Kudus. Inilah yang saya maksud. Roh apa yang datang kepada Paulus mengajarkan itu? Sementara hukum Taurat itu menurut Tuhan diantaranya adalah tentang sunat, itu perjanjian kekal. Itu aja dulu. Sunat itu perjanjian kekal. Kenapa dibatalin oleh angkatan tidak setia dan angkatan jahat ini? Karena ada makhluk yang datang mengajarkan kepada dirinya. Sorry, noise. Hujan deras di sini tiba-tiba. Lanjut. Bang Andi lanjut. Yang deras ya. Bro Anso, roh apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Roh apa yang datang kepada dia? Itu Ya, pertanyaannya. dia harus tahu dulu yang dibatalkan ini apa gitu. Segala Bang perintah Andi dan tahu nggak? ketentuan. Ya, kasih contoh apa yang dibatalkan. Segala Kira-kira perintah Bang dan Andi tahu ketentuan hukum Taurat. apa itu segala perintahnya? Semuanya. Enggak. Ya baca Efesus Kalau 2:15. semuanya berarti 10 hukum Coba Taurat kau batal baca juga. dulu. Anso baca dulu Efesus 2:15. Baca coba. Baca dulu dong. Kau belum baca, Udah kau nyangkal baca. gitu. Sudah Apa? baca. Coba kau baca dulu. Baca dulu. Iya, segala ketetapan dan perintahnya itu kan. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Pertanyaan, apa arti segala? Ya, hukum Taurat itu kan ada. Apa hukum arti seremoni, segala? Dengarkan ada dulu, Anso. Apa arti segala? segala, ya semua. Semua hukum Taurat dibatalkan. Selesai. Jadi Kristen ini sebenarnya nggak perlu lu pakai hukum Taurat, nggak ada urusan sama lu. Kalau kau mengikuti ajaran Paulus, kau buat hukum baru yang diberi label hukum kasih, kan gitu bro. Mudah sebenarnya kalau kau mau jujur. Oke, jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat agar Kristen ini benar-benar Kristen. Apa itu? Menyembah kepada dewa-dewa, mengutuk anak orang, mematikan anak orang, menebus dosa.
mematikan anak orang sebagai tumbal penebus dosa, kemudian dihidupkan menjadi Tuhan, kemudian dikonsilikan menjadi Tuhan. Jadi nggak ada urusannya Kristen dengan hukum Taurat. Kalau Anda mau jujur kayak begitu, jelas supaya Kristen ini jangan ke Yahudi-Yahudian, jangan ke Kristenan, lebih baik berbau Roma saja, selesai. Paham sampai sini? Mudah tuh sebenarnya kalau Anda mau jujur. Contoh yang dibatalkan oleh Paulus. Tadinya Yesus mengajarkan babi haram. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Tadinya Yesus mengajarkan sunat. Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi semua dibatalin oleh Paulus, membuat hukum baru, menjual nama Yesus. Itulah yang dimaksud Bang Juma. Ini roh apa yang datang kepada dia? Kalau roh itu benar, mestinya ajaran Paulus sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata tidak. Ajaran Yesus itu mencerdaskan supaya akal manusia berfungsi. Yesus enggak ada, datang Paulus mematikan akal manusia. Miliaran orang dimatikan akalnya oleh Paulus. Begitu dong. Mudah tuh. Jujur memang sakit saudaraku. Tapi jujur itu lebih baik, biar jelas Kristen itu apa. Ini yang kita mau bahas, itu yang mau dituju. 4 hari ini terus dibahas supaya jelas Kristen ini siapa sumber pengajarannya. Siapa yang merasuki Paulus dari bilik penjara menulis surat. Kalau Roh Kudus, tentu ajarannya sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata telah diseleksi, kagak ada yang nyambung. Masa ada ajaran Paulus sinkron ajaran Yesus, mengutuk Yesus? Orang sudah nggak ada, dibuatkan surat, dikutuk di tiang salib menebus dosa. Kemudian dimatikan, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Ini nggak sesuai ajaran Yesus, ini ajaran baru. Jadi yang datang kepada Paulus adalah bukan Roh Kudus, tapi roh jahat yang mematikan akal manusia. Itu baru top markotop. Masih mau ke datang besok? Ya, Bang Handi nggak paham itu. Hancur berpuluhan. Hancur berpuluhan. Nggak ada hancur. Oh. Sunat Islam juga salah loh. Taruh dulu kau. Apakah Yesus pernah mengajarkan aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib untuk jadikan tumbal? Di mana? Ada. Di mana? Yesus mengatakan seorang anak manusia akan diserahkan itu seperti domba yang akan disembelih, itu kan ajaran Yesus. Okay. Jadi Yesus binatang. Itu alegorinya. Oh, alegori lu pakai lagi. Loh, memang hampir 50% ketika Yesus mengajar itu memakai alegori. Jadi Yesus pernah mengatakan nanti dirinya akan menjadi tumbal dan terkutuk, begitu? Pernah. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, jadi kalau begitu ajaran Yesus bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang mana bertentangan? Perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Kena lagi kan? Kena lagi. Enggak. Kena lagi. Artinya Yesus ini, dengerin dulu. Artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Yesus membangkang bagaimana perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kalau Yesus menubuatkan dirinya, aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib, sedangkan Yesus nggak punya salah, artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Nggak gitu. Lu mau ke kiri kena, lu mau ke kanan kena, serius. Yesus itu di framing atau dituduh menghujat atau menista. Bukan itu caranya. Oh iya, ada nggak perintah, dengerin, ada nggak perintah itu. Tuhan, ada nggak perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Ada. Di mana tertulis boleh membunuh orang tidak bersalah? Di mana tertulis? Loh, nggak boleh membunuh. Nggak boleh. Yesus punya salah nggak? Yesus nggak salah. Nah, kenapa dibunuh? Itu perintah siapa?
Itu perintah Pontius Pilatus dan Itu perintah para iblis yang merasuki ahli Paulus. Taurat. Dengerin. Itu perintah iblis yang merasuki Yudas, merasuki Paulus, sekaligus dibuatkan surat. Memang Baca Paulus ada di Galatia situ. 3. Baca Galatia 3:13. Kejam sekali nih Paulus kerasukan iblis. Kali ini Mengatakan nggak tahu bahwa dengerin. Kristus telah mati. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini kan pernyataan orang yang kerasukan iblis, mengutuk anak Bunda Maria penebusan dosa. Ini bertentangan ajaran Yesus dan bertentangan dengan perintah Tuhan. Makanya Pak Banyuma ini membuka ini data supaya kalian semua ini sadar bahwa iman Anda itu berdasarkan sumber daripada roh jahat yang masuk ke dalam diri Paulus yang Anda ikuti itu. Jadi siapapun Kristen yang mengimani Yesus mati terkutuk menebus dosa, ini adalah ajaran iblis, bukan ajaran para nabi dan bukan kehendak Tuhan. Paham sampai sini? Paham? Bang Ali nggak paham sejarah nih berarti. Loh, Saulus ini lu dan bantar Yesus argumentasi itu- saya dong. Sebentar, Yesus dan Masuk Pak Paulus Blender, itu masuk Pak Blender. Ini nggak sejaman. nyambung ini. Nggak nyambung. Nggak nyambung ini. Gini Enjo ya, sebentar. Yesus meneruskan ajaran Nabi Musa yaitu hukum Taurat ya. Salah satu perintah Allah yang 10. Datang dia, "Hei Bani Israel, kalian jangan sekutukan Allah ya. Jangan membuat patung." Ini kan disampaikan kepada manusia nih, khusus Bani Israel. Jangan berzina, jangan mencuri. Kira-kira Hanjo, apa yang disampaikan Yesus ini salah atau benar? Yo. Lanjut, ada telepon. Kalau Ariko, Terus coba kembali ke Bang Juma dulu biar dia tutup. Sana maghrib. Bang Juma bisa ditutup dari sana. Season kali ini atau masih? Silakan. Hujan, Bang Hendi. Ya, Masih statement- kedengaran nggak? Masih. Kasih statement terakhir aja. Silakan. Oke, baik teman-teman sekalian, ya tema kita ini tema yang kemudian kita harapkan dari saudara-saudara Kristen dan kita juga sebagai seorang penggiat apologet, mari kita bedah sampai ke akar-akarnya. Siapa yang datang kepada Paulus ini yang ngaku-ngaku Yesus. Kita jangan pernah puas dengan jawaban saudara kita Kristen dengan mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Mesias dan seterusnya. Kita gali terus. Kalau memang itu adalah Yesus, maka nampak nanti memang Yesus. Tapi kalau dia bukan Yesus, maka akan jelas bahwasanya bukan Yesus. Mudah-mudahan dengan seperti itu, maka akan semakin terang tabir yang menutupi selama ini. Kok kenapa agama Kristen ini berbeda dengan agama Samawi, berbeda dengan agama Yahudi. Yahudi tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia, kok tiba-tiba ada bukan manusia lagi, tapi Tuhannya yang dikorbankan. Nah, ini yang perlu kita kaji. Membuka tabir rahasia yang terjadi selama ini. Saya kira begitu sebagai penutup sementara, karena di sini hujan deras, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita nanti setelah kita menemukan titik terang bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah A atau si B, roh baik atau roh jahat, Yesus atau hanya Mesias palsu, nanti kita akan beralih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kemudian Al-Qur'anul Karim. Kita harus adil kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau kita sudah tuntaskan materi ini, kita ajak saudara Kristen untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh, menelaah lebih jauh, menerawang lebih jauh siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian pewahyuan Al-Quran. Sekira begitu untuk sementara. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tutup. Mari kita nanti cek buah apakah yang pernah diajarkan oleh Yesua Mesias, buah apakah yang diajarkan oleh Paulus, dan apa yang diajarkan nanti Nabi Muhammad SAW. Nanti malam kita bahas. Kami butuh orang Kristen yang pandai bahasa Indonesia,
bawa data, bukan imani saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjo, Jo, Ya, martabak satu bang. martabak. Kok martabak? Silakan Bang Blender, ini silakan giliran Bang Iya, Blender. aku mau diskusi Henjo. Aku bertanya, kira-kira apa yang disampaikan Yesus itu baik atau salah gitu loh? Baiklah. Baik ya, benar ya, ketika dia menyampaikan itu ya. Sepakat? Iya. Oke, baik. Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mati kau. Tadi kau anggap baik. Hancur. Tadi kau menganggap apa yang dilakukan itu baik dan benar. Ternyata Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mana yang kau ikutin, Henjo? Mana? Apanya? Ya mana yang kau ikutin? Pernyataan Yesus atau Paulus? Kalau kau menganggap baik Taurat itu, kau lepas dari Kristus. Mana yang kau ikutin? Gini aja masuk akal, Henjo, gini ya. Yang namanya rasul itu ya, rasul itu kan, ini secara logika ya, maksud ayat. Rasul itu menyampaikan firman dari Tuhan ya. Sudah pasti ketika ada seseorang menyampaikan kepada kita, Henjo, kau berbuat baik ya, rajin kau ibadah Henjo ya, jangan melakukan ini. Dia kan penyampai itu, jangan melakukan ini. Tetapi yang berkata ini orangnya pembunuh, pemabuk. Kira-kira percaya nggak kita dengan cakap dia? Kira-kira gitu aja. Terus kemudian dia tidak memiliki silsilah, tidak jelas statusnya, tiba-tiba dia datang menyampaikan kepada kita, woi ini jangan begini ya, kau harus mengikuti perkataan Tuhan. Percaya nggak kita kayak gitu? Kan nggak percaya kita. Itu salah satunya. Dan kemudian malah Tuhan yang punya silsilah, nggak ada balik-balik. Seharusnya Rasul yang punya silsilah, Tuhan yang nggak punya silsilah. Kalau Tuhan punya silsilah, sampai sekarang ini pasti ada keturunan Tuhan, pasti ada. Kita saja bersaudara sama presiden aja kita bisa menguasai satu negara. Ini mana coba keturunan Tuhan? Kan nggak ada logikanya gitu loh. Jadi memang dipaksa, sangat-sangat dipaksa. Justru Paulus lah yang tidak memiliki silsilah. Bagaimana kita orang mau percaya cakap perkataan dia, sedangkan dia penyampai firman Tuhan? Aman juga kan? Kamu kan? Banyak di sini, makanya banyak di sini. Di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Siapa yang meniadakan perintah hukum Taurat? Apa kata Paulus? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kejam Paulus nih, kejam. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak boleh melakukan hukum Taurat. Apa sih? Kalau kalian mengatakan, nggak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat saat itu. Lucu ya, disuruh menghormati orang tua kok nggak sanggup? Hormati ayah ibumu, nggak sanggup kita menghormati orang tua. Kan alasan nggak masuk akal itu. Kalian selalu mengatakan itu, nggak sanggup. Itu karena itu tadilah Yesus datang. Ingat ya, Yesus datang bukan untuk dibunuh, tetapi untuk menggenapi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan. Bukan aku datang untuk disalib, untuk dibunuh, untuk meneruskan hukum Taurat yang bawa Nabi Musa. Masuk orang-orang nggak senang, itulah difitnah. Pak Manju, tadi kau udah mengatakan kebenaran, ya, apa yang disampaikan Yesus benar, tetapi kau katakan benar, Kristus nggak berguna samamu, nggak berguna. Mana kan bertabrakan itu. Sampai sekarang bapaknya Paulus nggak tahu siapa. Ayo. Kau nggak paham kau jual martabak aja. Tengok, gini lah. Ya kau tanggapin. Ya udah gini. Coba kalau memang menurutmu pendapatmu lebih benar, coba jelaskan sama kami. Apanya lagi yang perlu dijelaskan?
Kalian Ya katanya kalian kan paham, selalu bagian melihat dari iman. Yesus ini manusia, gitu kan, mau kan? Lah memang hakikatnya dia manusia dan dia menyatakan dirinya sebagai manusia dan dia juga mengatakan dirinya adalah utusan. Mau dibantah juga itu, bro. Tapi Anda nggak mau melihat keilahian dia, gitu loh. Ketika dia mengatakan, Secara keilahiannya mau bagaimana yang mau Anda katakan? ya Ayo, memang jawab. sulit gitu loh, Bang. Kalian ini Lah bagaimana bisa Anda mengatakan dia Tuhan? Kalaulah memang hakikatnya dia Tuhan, mustahil dia mampu dibunuh oleh makhluk atau ciptaannya sendiri. Akal Anda bermain nggak di situ? dong, kalau dibunuh nggak bangkit, nggak ada orang Kristen, Bang. Lah berarti Tuhan itu tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuasaan dan tidak ada kekuatan sama sekali. Masa ia bisa mati di tangan ciptaannya? Di mana akal nalar Anda berpikir untuk itu? Ya Anda yang nggak paham Ayo. gitu loh. Ketika dia disalib Loh. untuk apa aja Anda nggak paham. Kalau seandainya misalkan alasan Anda hanya karena disalib, dia lantas Anda jadikan Tuhan, ya kan? Bukan. Betul kan? Itu kan alasannya. Karena disalib Nah, terus di dijadikan mana? Tuhan. Tapi misi dia apa Oke. sih sebenarnya, kok dia ini datang dengan cara yang begini, begitu loh. Apa misinya gitu kan? Ya tadi kan dia datang untuk hukum Taurat. No. Dia datang untuk meneruskan ajaran Nabi Musa. Salah. Kalau Salah untuk di mana? Betul meneruskan salah. ajaran aja Jadi, nggak perlu salah tadi Matius turun itu. dengan cara yang seperti itu. Enggak, jadi salah tadi. Enggak Harus berlaku itu. malaikat datang, Aku datang ya untuk kan? menggenapin bahwa aku datang untuk mendirikan hukum Taurat. Aku datang. Salah itu. Dia datang itu Hapus aja nih, hapus. membawa ini Apa? keselamatan bagi yang percaya. Di mana tuh keselamatan? Enggak aja kan. Lah, malaikat Janganlah, yang mengatakan, jangan kau sangka Hanjo, aku datang untuk yang lain-lain. Jangan kau sangka gitu. Aku datang hanya untuk hukum Taurat. Di mana kau bilang keselamatan? Emang kamu tahu hukum Taurat? Apa hukum Ya. Taurat coba? Ada berapa hukum Taurat? Sekarang kutanya. Ada berapa coba? Sekarang kutanya sama Anjo. Apa tanya? Apakah suatu kelayakan bagi dengarkan baik-baik. Apakah suatu kelayakan ketika Tuhan itu menunjukkan dirinya atau bisa dilihat? Jawab. Kenapa tidak gitu loh? Tuhan bisa dilihat, salahnya di mana gitu? Ya jelas tidak bisa lah. Sementara di Bibelmu mengatakan, di Yohanes mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Baca terus. Itu Bibelmu yang bicara, Terus bro. itu jangan Loh, dipotong. baca terus. Ada terusannya Ya itu. udah kalau kamu merasa Jangan dipotong. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan itu. Paham nggak? kita ngambil kalimat yang tegasnya Jangan di tunggal sini. panggal lah. Loh, bukan gini makanya dipahamin. Kita ngambil kalimat yang tegasnya di mana mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Nah, itu pun ada kan kepanjangannya. jelas juga ada. Hanya anak yang Oke, tahu. silakan ya kan? bacakan. Kalau aku hanya Makanya hafal sebatas itu. sepotong-sepotong, Coba bacakan. makanya gagal paham kau. Ya udah, silakan bacakan lah Ayat kalau memang itu itu. tadi menjelaskan bahwa tak seorang pun bisa melihat Bapa itu, hanya anak lah yang bisa. Lah, ayat selanjutnya berkata, tak seorang pun mengenal anak melainkan Bapa. Demikian sebaliknya, tak seorang pun yang kenal Bapa selain anak. Yesus menambahi, Coba sebentar aku buka Suka nih kau aja. versi KJP-nya sebentar. kau suka-suka aku. Sebentar. Bukan, kau menafsirkannya. Mana bisa gitu? Kau pikir kita ini Itu bodoh nggak sini. nafsir itu nggak nafsir. Itu Apa-apa tulis aja, tertulis Bang. seperti Sekarang aku itu. tanya, Paulus mengikuti hukum Taurat enggak? Hah? Paulus itu mengikuti hukum Taurat enggak? Aku tanya kau dulu. Loh, dia murid Gamael. Kamu tahu Gamael? Iya, siapa? aku tanya, dia mengikuti hukum Taurat. Ya, itu pertanyaanmu aja udah salah. Ya aku tanya, dia mengikuti enggak hukum Taurat yang dibawa Yesus? Kau makan nasi nggak? Sama aja kau tanya begitu loh. Alah, mengikuti atau tidak? Iya pastilah. Oke, baik ya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mana kau bilang? Siapa bilang di bawah hukum Taurat dia? Dia itu Ada aja congor kau. Ada aja congor kau. kau tahu nggak Gamael? Apalagi? Siapa itu Gamael? Tadi kau Guru siapa mengatakan tuh? nggak ada urusan Gamaliel. Gamaliel nggak ada urusan ke situ. Itu gurunya itu. Nggak ada urusan Gamaliel, nggak ada. Pertanyaan aku tentang hukum Taurat. Kau Kalau tadi mau menyatakan tahu bahwasanya siapa Paulus mengikuti Paulus? hukum Taurat yang dibawa Yesus. Paulus Tetapi ini di 1 bukan Korintus orang sembarang. 9:20 dengan jelas dia mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Dari mana kau tahu tuh? Kalau dia mengikuti hukum Taurat, dari mana?
Menipu aja kerja kau. Baca ayatnya itu. Ayat apa Dia lagi? mengenal, Congor kau. setelah dia mengenal Kristus, dia tidak mengikuti lagi hukum Siapa yang Taurat. mengenal? Siapa yang mengenal Kristus? Nah, ini jual Siapa yang mata mengenal aja lah Kristus? kau. Nggak ada jual mata urusannya. aja. Kau tadi menipu, bohong kau. Kau bilang ya Paulus mengikuti hukum Taurat. Ternyata Paulus sendiri mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Apalagi? Makanya kau belajar sejarah dulu. Kok Saulus sejarah itu apa? Jadi kitab kau sejarah? Gila ya, kenapa belajar sejarah? Aduh, orang bot. Aduh. Berarti aku kitab sampai- kau ini sejarah. Lalu Kitab gini, suci. gini, Blender, kau jualan Kok belajar apa kemana? saja? Kok belajar ke saja? Aku yang kubahas di kitab suci kau, Kau Bibel nggak kau. paham. Kenapa kau larikan Nih. sejarah? Justru Mananya kau kau yang ini? nggak paham sejarah. Nggak ada Paulus, urusan ya. sejarah. Berarti yang ku baca Justru. tadi kitab sejarah gitu, Bibel kau ini. Orang ini Hah? Kitab sejarah. Lalu Iya. parah Kok otaknya. parah cemananya kau? Kok larinya ke sejarah? Yang ku bacakan tadi 1 Saulus Korintus itu ini. kitab sejarah. Hah? Kau tahu nggak, Saulus ini justru dia orang yang sangat pandai dalam Aku hukum nggak Taurat. pandai, pandai licik. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu dia, pandai licik. Itu maksud kau? Sih, Kok ketawa? Memang iyalah. Si orang. Dalam kelicikanku. Udah jelas kan? Dia seperti bunglon, berpura-pura baik. Kayak gitu, sikap Rasul. Untuk mengajak umatnya, berpura-pura baik, berpura-pura ikut gabung. Padahal tidak. Seperti itu. Cemananya. Masuk akal nggak tadi kalau seorang pemabuk datang kau nih, woi, pemabuk, peminum, pencuri, datang ke kau, Henjo, beribadahlah kau Henjo, jangan kau kayak gini-gini. Mau dengar nggak kau? Ngomong kayak gitu. Hah? Kau dengar nggak perkataan dia kayak gitu? Ada seorang pemabuk, kau aja pun nggak beres, sok nasihatin orang. Pasti gitu kau jawab kan? Begitu juga Paulus lah. Makanya dia mengaku dirinya rasul, biar supaya orang percaya. Oh, kemana-mana cakapnya. Sekarang kita sama kau. Sekarang kau tadi mengatakan, dari mana kau mengatakan kalau Paulus itu mengikuti hukum Taurat Yesus? Dari mana terdapat itu? Di mana tertulis? Hah? Di Kau mana? bener ya, si Paulus ini itu murid dari Rabi. Tahu Rabi nggak kamu? Enggak urusan itu. Kau tadi kan mengatakan bahwasanya Nggak dia nyambung kalau ditanya nih mengikuti orang. hukum Taurat Ngomong yang dibawa kemana, Yesus. Makanya dia ini Di mana tertulis dulunya itu? memang Sedangkan Paulus sendiri sebelum mengatakan ada- dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oh, pakai data, jangan pakai congor. Kalau congor lah kau congor yang sama aku. congor. Loh, kamu udah congor kan? Kau Kau nggak congor ngerti kau. sejarah. sekarang gini Kau Enjo, nggak ngerti bertanya. sejarah. Lalu bagaimana dengan keluaran 3320 Enjo? Nah, Coba lompat jawab. lagi. Enggak, ini enggak Baca melompat, aja. masih satu alur Baca aja, ini. coba. Apa Iya, di poin? keluaran 3320 ya kan, yang dimana di situ tertulis engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup gitu loh. Betul. Artinya apa di sini, dia tuh nggak bisa dilihat. Betul. Itu Udah apa itu? jadi mau dibantah lagi tuh. Nah, berarti bukan Yesus Tuhan kan, berarti Bapak ini yang Tuhan kan, gitu kan. Ya. Nah, kan itu poinnya. Kamu tahu nggak Yesus itu berasal dari mana? Ya aku tahu lah dari, Dari mana. Dilahirkan dari Bunda Maria, rahim seorang wanita yang suci. Oh, dari mana? Dari Roh Kudus gitu. Udah basi dengar ceritanya itu. Oh, udah basi ya. Bukan satu dua orang yang ngasih. Ya karena kamu Kasih memang informasi seperti itu, dan aku udah baca. Emang apa ya ngomongnya ya? Emang kamu bukan orang pilihan. Apa? Betul. Oh gitu. Iya betul. Coba jelaskan di mana letaknya saya ini bukan orang pilihan. Ya karena kamu kan nggak mempercayai itu. Tertulis kok di Bible. Enggak, tidak mempercayai dalam hal apa dulu gitu. Bible mengatakan. Kalau dalam kenabian saya percayai Bible dia seorang mengatakan. nabi karena dia pun berkata dia adalah nabi dan dia adalah berkata, utusan Ini begitu. Bible yang 2000 tahun lalu ya. Dia Hmm. menubuatkan kalian ini dalam mustahil menyebut Yesus itu Tuhan. Sekarang kutanya dulu, enggak sebentar. Yesus ini diutus untuk siapa? Jangan mencangkup ke seluruh dunia karena dia hanya diutus untuk Bani Israel gitu loh. Ya keselamatan itu. Jangan merambat ke sana memang kemari. datang. Karena dia hanya diutus untuk Bani Israel bukan untuk umat lain. Ya. Harus di garis bawahi di situ. Kamu juga jangan lupa ada ayat yang lain yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptislah dalam namaku. Lupa kamu ayat itu? Siapa yang mengatakan itu? Yesus dong. Gimana sih? Coba buka datanya di mana? Data lagi. Nanti kalau ada gimana?
Nah iyalah, kita bicara sesuai data, jangan cuma asumsi maupun narasi. Asumsi gimana sih? Gitulah. Itu data. Ya makanya kan saya minta sama kamu, minta ke data. Matius, Bang Matius 28 ayat 18 sampai Coba Bang Simbolon, sebentar Coba Bang. dibaca. Jelas dulu si Anjo nih Bang. Dibilang aku martabak nih. Kok kau julu aku martabak Silakan, kau lontong, Anjo. Ya udah, Hah? gilas Kau bilang martabak. Siapa yang bilang martabak? Kau atau aku Longor? Enak aja kau bilang Udah martabak. lah. Sekarang Kau kau jual bantah. martabak aja, Sekarang kau di mana jual dalilnya kau martabak. mengatakan Paulus itu mengikuti hukum Taurat? Mana? Mana tertulis? Makanya. Itu congor kau. Kau Siapa yang jual martabak di sini? Kau atau aku? secara kau lah. Kau Bukan kalau tukang kau martabak. tahu kapan pula martabakku kau? Di mana tertulis? Kau tunjukkan datanya. Kau kan tukang martabak. Alah, congor kau kayak martabak timbal balik kau ngomong kayak gitulah kau. Sama kau timbal balik kau macam martabak congor kau. Sebentar ini sebentar itu ngomong. Mana datanya? Aku pakai data dari baca. congor. Kau pakai apa? Kau baca Ada data siapa kau? Saulus ini orang Yahudi. Saulus. Gak ada urusan Saulus sama Paulus. Itu Di mana tertulis kalau dia menjalankan hukum Taurat? Di mana? Gamaliel ya. Di mana? Kok Gamaliel aja urusan kau. Macam kenal aja kau sama Gamaliel. Kenal kau sama dia? Siapa Rabi? Kenal kau sama Gamaliel Rabi rupanya? Yahudi. Makanya kali. baca. Kemana? Aku kasih tanya kau. di mana tertulis kalau dia mengikuti hukum Taurat. Kau tadi mengatakan begitu, macam kau yang penjual martabak, kau mulut kau kayak martabak. Sebentar ngomong gini, sebentar ngomong gitu. Mulut kau yang kayak martabak. Kau tadi bilang aku bukan martabak. Banyak kali cerita kau. Mana tertulis? Udah kau jual martabak udah sore. Ya di mana tertulis? Jangan Mana kau jawab debat lah? aja kau. Di mana, Moy? Kau bilangin orang martabak, mulut kau kayak martabak. Timbal balik kau. Nggak bisa kau buktikan kan? Bisa. Berarti jelas kau yang tukang martabak kau. Banyak kali gaya kau. Sok-sokan kau. Nggak bisa kau tunjukkan. Aku bisa tunjukkan kalau Paulus tidak mengikuti hukum Taurat. Aku bisa tunjukkan datanya. Nah sekarang aku minta sama kau. Mana datanya kalau Paulus mengikuti hukum Taurat? Mana? Mana? Woi martabak. Sabar. Maimunah. Carikan. Bangor. Mana? Mana? Kau tunjukkan. Tunjukkanlah. Sila. Masa Mana? kelas kau Bang Blender sih? Bang Blender atau begini, mana dalilnya kalau Bang Blender itu menjual martabak? Iya, mana Tunjukkan dalilnya aku jual sekarang. martabak lontong? Mana? Mana? Kalau utak kau mana, memang ya, enak aja kau ngomong congor kau. Kau itu kan martabak kau Bonat. Iya kau ini aku ingat, aku pernah beli di tempat kau tuh martabak itu. Aku ingat suaramu masalahnya. Tukang martabak debat. Aduh. Di mana dia jual martabak? Di mana dia jual martabak emang? Tanya aja dia jual martabak di mana. Kan kau yang beli, kau beli di mana? Ya, tanya dia lah. Ya kau yang beli, kau yang tahu di mana belinya. Ya, dia kan banyak. Kita sapa dulu tamu kita yang baru ini, Juragan Batu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim Bang. Waalaikumsalam. Iya. apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa kau tunjukkan, kau bilang pula aku yang martabak. Udah, jelas kan? Siapa yang tukang martabak? Congor kau Itu, tuh martabak kau tutup. Berapa harga martabak Bang satu? Blender. Halo. Berapa? Bang Blender, kalau Berapa itu martabak jualan satu? martabak baru percaya kita. Sekarang tanya, berapa martabak satu? Woi, Hanjo. Woi, Congor, berapa? Biar aku beli. Gimana kau jual martabak? Siapa Bang jual martabak? Ini si Bang? Anjo jual martabak. Dibilangnya pula aku jual martabak. Lontong kau, banyak kali gaya kau. Kau yang jual martabak kau. Kena kau kan? Banyak kali. Berapa martabak harga satu? Mau beli kami sini semua. Tapi pakai congor kau ya, congor kau martabaknya di Ini diskusi martabak apa? Diskusi lintas agama ini. Enggak enak aja bilang Pengen martabak ketawa martabak. aku ini. Buktikan martabak Baru siapa kali ini martabak? kau ngaku jualan martabak, Pak. Gimana ini? Nggak bisa kau buktikan. Banyak kali Udah gaya. beralih fungsi ya kan? Udah beralih fungsi Mana nih. ada gurunda lagi di sini? Malah si Anzo mau jualan martabak dia. Dibilangnya pula aku martabak, macam mulut macam martabak. Congor kau lah macam martabak lontong, udah kebuktikan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun dah. Banyak kali gaya. Ya, kau. sekarang marilah teman-teman bantu tap-tap layarnya, kita saksikan Bang Blender bersama Anjo. Ya, buat teman-teman di bawah tolong dibantu ya. Martabak. Ya, silakan. Ya. Dibantu Lanjut. di tap-tap ya teman-teman di bawah ya. Dari tadi semua jawaban kau nggak ada. Udah berapa kali kau mengatakan apa yang dibawa Yesus benar, kau benarkan. Kau sampaikan dalilnya. Kau lepas dari Kristus kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Mana yang kau ikutin? Maka Jangan congor kau yang kayak potong-potong martabak ayat. lontong. Itu betul Ya, Bang Blender. potong-potong ayat. Jawabannya di Yohanes 14 ayat 21 Bang. Itu jawabannya. Baca aja Yohanes 14 ayat 21. Nah, bacakan dokter. Galatia 5 ayat 4 itu yang Abang sampaikan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar
kasih karunia. Itu betul. Jawabannya ada dua, Iya, Yohanes paham. 14 ayat 21 sama Blender nggak Yohanes paham, 13 betul. ayat 6. Maksudnya nggak ada orang yang bisa secara penuh memenuhi hukum Taurat. Makanya Nggak, kalau kau nggak kamu bisa memang, menghormati orang tuamu. kamu tahu nggak arti penuh itu seutuhnya? Ya seutuhnya berarti Makanya aku Paulus tanya, emang itu kamu- menginginkan kebebasan semua manusia, Nah. bebas membunuh, bebas mencuri, bebas berbuat zina gitu. Bukan. Makanya kalian kayak gitu, Jadi, makanya kalian selalu lapor ketetapan kejadian. hukum Kenapa? Taurat. Dosa sudah ditebus, bebas mau berbuat apa-apa. Makanya di mana ada kantong Kristen di situ kejahatan moral terjadi. Itu betul. Kenapa kayak gini? Hukum Taurat, aturan-aturan. Cemana itu kan sebuah aturan disampaikan kepada manusia. Baguslah. Sebagaimana kalau jalan raya itu tidak dibuat aturan, macet nggak? Itu kan aturan itu untuk kebaikan manusia. Kok salah? Kok disalahkan itu hukum Taurat? Aneh. Itu kan aturan yang disampaikan manusia, belum memiliki aturan. Salah, jangan berzina kan salah. Ketika keluarga kau dicuri rumahnya, terima nggak kau? Hah? Saudara kau dijinahi, terima nggak kau? Kan nggak terima. Sih, ngomong apa sih kamu ini? Ngomong apa? Sempak kau tuh kau yang ngomong apa? Banyak kali kayak kau. Nah, ini 14:21 mana Tauratnya? Kata dia ada Taurat, mana Taurat? Orang gila ini. Nggak, mana Bukan Taurat? Bang Blender, itu benar loh Bang Hanso. Semua pertanyaan Iya. itu Dah, jelas ya. Berarti di sini yang kita dengan Hanso yang salah. kalian miskomunikasi. Jangan menafsirkan ayat sesuai isi kepalamu, bro. Nggak boleh. Ada ayatnya Bang. Apa yang disampaikan itu Teti itu udah benar, itu jangan lagi pula menafsirkan sesuai isi kepalamu. Nah, dia nggak paham. Berarti kan maknanya. asal kehendak. Bukan Bang Munawir, Bang Hanso itu ada di Alkitab. Cuman dia nggak Gini lihat. Anzo dengekeun Artinya legowo. eta Bang Blender udah tos bener eta tuh dengekeun jeung kuping maneh celi Bahasa Indonesia Bang. Bang Singa bahasa kalau Indonesia. telinga celi nah iya celi ya tuh dengarkan itu Hanzo Bang Blender itu bener Ya benar, Antara baca celi sama ayatnya celi benar, bahaya cuman loh itu. Kalau pemaknaannya celi nggak benar kata Bang gitu loh. Munawir. Dia nggak paham dia maksudnya apa. Maksudnya itu nggak ada orang yang bisa selamat kalau mematuhi hukum Taurat. Karena Suka-suka hukum ayahmu Taurat aja lah. itu berat.